Percaya ke teman-teman bahwa hanya dengan beberapa jari yang kita miliki ini, kita bisa menyakiti hati orang-orang. Kita bisa mengoyak-ngoyak hati mereka bahkan tanpa kita menyentuh fisiknya. Ini adalah tentang sebuah pedang paling canggih abad ini. Pedang itu bernama media sosial. Seperti apa media sosial itu kemudian bisa menjadi momok yang sangat mengerikan, yang karena kekuatan yang ia miliki sehingga manusia bisa saling tebas, saling membunuh antara satu dengan yang lain tanpa mengenal batas ruang dan waktu, dengan efek rasa sakit yang sangat-sangat telak. Dan ini yang akan kita bahas di sini bersama saya Firman di segmen esai konten. Hari ini saya berada di ibu kota Jepang, Tokyo. Dan seperti yang teman-teman lihat di sekeliling saya, ketika bangunan disusun menjadi sangat tinggi, ketika toko-toko berhimpitan. Ya, karena manusia telah melewati yang namanya era manufaktur. Ketika manusia bertani, beternak, dan bekerja di kebun atau entah ladang, maka itu disebut dengan era agraris. Ketika orang ningrat kemana-mana, menyeberangi pulau-pulau sampai melintasi batas negara hanya untuk sebuah kesenangan, hanya untuk sebuah wisata. Ketika semua maskapai penerbangan berlomba-lomba untuk memanjakan konsumennya, maka itu disebut dengan era travel, era wisata. Ketika manusia mampu berkomunikasi dengan siapa saja yang entah jauh di mana saja, bahkan kita bisa sambil melihat antara satu dengan yang lain. Ketika membicarakan data lebih penting dari membicarakan segalanya, maka era itu disebut dengan era komunikasi. Dan disinilah kita hari ini. Ada 5 miliar video yang dinonton di YouTube setiap hari. 200 juta foto yang diunggah di Instagram setiap menitnya. Ada 2 juta lebih pengguna Facebook yang online setiap hari. Dan pernahkah kita merenungi bahwa dari sekian banyak yang tersebar di internet itu, hanya berapa persen yang kemudian membuat kita saling menyayangi, saling menghargai? Atau kalau begitu sulit untuk menghitung yang baik-baik itu, kita ubah pertanyaannya. Dari sekian banyak yang tersebar di internet itu, berapa persen yang kemudian bisa membuat kita untuk saling mencaci maki, saling membenci? Jadi berapa persen? Berapa persen? Mari kita hitung. Ada banyak tema di media sosial yang kemudian menjadi pemantik kenapa kemudian orang-orang bisa bertengkar. Banyak sekali. Tetapi kalau kita ingin mencari satu, itu yang paling besar, maka yang satu itu adalah politik. Mengapa di Indonesia ada kemudian julukan yang disebut dengan cebong, dengan kampret? Itu adalah produk-produk kebencian yang dihasilkan oleh politik. Orang saling mengolok-olok, saling mencaci maki,
kata-kata kasar menjadi sangat lumrah dan jamak di media sosial. Kita dengan mudah menemukan di mana-mana di komentar orang-orang, kan mereka tidak tanggung-tanggung untuk membuat sebuah komunitas cebong dan kampret. Pemirsa, dai dan tokoh agama Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar atau Agim menyerukan untuk menghentikan istilah cebong dan kampret yang selama ini menjadi istilah politik paling populer di media sosial. Media sosial berkembang dan menihilkan sekat-sekat strata sosial. Kalau yang teman-teman pikirkan, kaum-kaum cebong dan kampret hanyalah orang-orang pejabat yang notabene memiliki kepentingan politik, maka itu dugaan yang salah. Karena media sosial telah hadir di sudut-sudut kecil kehidupan masyarakat. Bahkan orang-orang kelas kecil menengah ke bawah juga mempertengkarkan satu hal yang sama, satu hal yang juga dipertengkarkan oleh para pejabat. Padahal seyogianya orang-orang kecil tidak memiliki kepentingan di politik. Tetapi karena media sosial ini berkembang, semua orang punya kesempatan untuk menyebarkan kebencian. Karena memang sangat gampang. Setiap orang memiliki jari, setiap orang memiliki gadget, dan selesai. Entah kenapa bermedia sosial orang-orang kemudian memiliki selera hujat, selera caci maki yang begitu besar. Dan sialnya, itulah yang diinginkan oleh para pejabat, orang-orang yang notabene memiliki kepentingan politik. Mereka senang kita bertengkar, mereka senang untuk memunculkan keburukan-keburukan lawan politik mereka. Kalau gitu bagi mereka, maka sejengkal pintu kemenangan mulai terbuka. Karena media sosial, kita seperti sedang membicarakan sebuah benda, sebuah alat yang dengan itu kita gunakan sebagai wadah untuk adu argumen. Kalau sekedar adu argumen saja, it's okay, tidak ada masalah. Tetapi dari adu argumen itu kemudian berkembang orang-orang datang saling adu argumen, adu komentar, dan dengan komentar itu kemudian berkembang menjadi bibit-bibit kebencian. Dan teman-teman, kalau di media sosial ada dua orang yang sedang bertengkar, maka yakin dan percaya yang bertengkar itu bukan hanya dua orang. Karena beberapa menit kemudian orang-orang baru akan datang, dan ketika ia menemukan orang yang sepemikiran dengan dia, maka dia akan mendukung dia, dan di sana mereka akan menemukan lawan. Dan naasnya, bertengkar di media sosial tidak sama dengan bertengkar di dunia nyata. Ketika di kehidupan nyata kita bertengkar, jangankan untuk mengangkat kursi dan melemparkannya kepada lawan, berbicara kotor saja yang tidak sepantasnya, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan melerai. Dan orang yang akan melerai ini tidak akan kita temukan di media sosial. Alih-alih untuk melerai, orang-orang justru akan datang kemudian menambah pertengkaran itu. Dan seperti inilah kondisi kita hari ini, teman-teman. Kita mempertengkarkan sesuatu yang sebenarnya bukan urusan kita, dan secara tidak langsung kita sedang saling melukai antara satu dengan yang lain yang tidak ada untung. Karena pertengkaran itu kemudian hidup dan berkembang dan menjadikan image bermedia sosial separah itu. Berbicara media sosial, maka kita sedang berbicara soal pertikaian, pertengkaran itu kemudian hidup dan berkembang di media sosial, yang secara tidak langsung pertengkaran itu menyatu dan menjadi image bermedia sosial. Seperti hari ini, ketika berbicara media sosial, maka kita seperti sedang berbicara tentang sebuah tempat di mana orang-orang datang ke sana untuk bertengkar, datang ke sana untuk
untuk berselisih paham, dan orang-orang terpecah di sana. Terlalu fokus pada yang buruk-buruk sampai kita melupakan bahwa media sosial juga sebenarnya melahirkan kebaikan-kebaikan. Kita lupa bahwa hari ini Palestina kemudian merdeka karena tag Save Palestina yang kita bagikan di sosial media. Di situ kita bisa mempelajari bahwa media sosial yang ketika digunakan dengan positif, maka kekuatannya mungkin bisa mengalahkan kekuatan PBB yang tidak melakukan apa-apa ketika di Palestina terjadi penindasan, tetapi semua orang di dunia yang memiliki media sosial lantas membuat sebuah tagar Save Palestina, dan terjadilah Palestina hari ini yang merdeka. Dan tidak sampai di situ, media sosial juga telah membantu banyak korban bencana alam yang terjadi di dunia ini. Media sosial telah membangun kembali negara-negara yang hancur karena peperangan. Media sosial membantu pemulihan kebakaran hutan. Media sosial mengundang rasa kemanusiaan orang-orang. Media sosial mendobrak dan mengangkat rasa peri kemanusiaan. Media sosial menjadi pemantik bagi orang-orang yang berhati nurani untuk berkumpul dan melakukan kebaikan-kebaikan, menyebarkan cinta dan kasih sayang. Dan ini yang sebenarnya perlu kita hidupkan kembali. Kita perlu memunculkan kembali image bermedia sosial yang baik. Kita perlu memunculkan kembali image bermedia sosial yang damai. Kalau kita bijak, maka bermedia sosial itu baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan salam perspektif.